A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Tadi saya share di grup ya. Insya Allah kita akan coba bahas satu ayat saja gitu. Tapi banyak referensi ayat yang lain dalam menjelaskannya gitu. Jadi kita sama-sama lihat Quran surat 35, Quran surat Al-Fatir gitu ya. Jadi pakai Quran masing-masing saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan mereka menafkahkan sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, karena Allah akan memberikan ganjaran yang cukup kepada mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim. Jadi itu sebagai pembuka. Kita akan coba berkisah, bercerita terkait struktur ayat itu, sahabat-sahabat. Jadi sebagaimana kita ketahui, manusia semua sunatullah diatur fakir ya, semua butuh makan, sehingga harus mencari nafkah gitu, harus berpenghasilan, bekerja, berkasab, agar bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, tidak jarang dalam kegiatan yang pastinya jual beli kan, perdagangan jual beli, mau orang kerja di kantor juga sama aja jual beli, karena kan ijaroh masuknya hukum fikihnya. Jadi sewa tenaga begitu, sewa keahlian. Ada lagi yang memang berdagang secara produk ataupun jasa ya, ada yang via upah, barangkali yang jadi agen properti, agen sewa perumahan itu dapat komisi. Komisi itu maksudnya jialah, jadi upah. Jadi dia tidak gaji tetap, tapi kalau ada prestasi dia udah ada biasanya persentase yang ditentukan sebagai imbal jasa dari hasil kerjanya begitu. Nah, seringkali di dalam perniagaan apapun bentuknya, tijaroh ya, kadang untung kadang rugi gitu. Kadang kita udah bekerja kemudian tidak dibayar oleh orang, kadang kita berdagang ditipu oleh orang. Jadi yang namanya mencari nafkah itu dengan semua sarananya, ada saja kemungkinan kita tidak memperoleh bayaran gitu. Nah, tapi di sini Allah justru spesifik gitu. Apakah orang-orang yang tadi yang membaca kitab kemudian mereka sholat, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki, itu mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi gitu ya, tidak akan merugi. Nah, Allah akan memberikan ganjaran yang cukup dan menambah karunia-Nya gitu. Dan nanti di ayat lain ada perdagangan yang hasilnya itu ada keuntungan yang jauh dan ada keuntungan yang dekat gitu. Ada yang mereka sukai, yaitu pertolongan dan keuntungan yang dekat gitu. Jadi Allah itu kalau ngasih tidak akan mungkin hanya untuk akhirat gitu. Ya, kalau disempurnakan itu pasti dunia akhirat Allah memberikannya gitu. Nah, struktur kuncinya ada di asma Allah yang digunakan di akhir ayat ini gitu. Ya, di akhir kalimahnya itu sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur Asyakur gitu. Ya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri gitu. Nah, Asyakur ya, itu adalah kalau Allah itu mensyukuri sebuah kebaikan dari seorang hamba, itu ganjarannya minimal 10 gitu.
Jadi Allah tidak pernah mengganjar sebuah kebaikan dengan 2 kali, 3 kali, 5 kali, terlalu kecil buat Allah. Allah mengganjar seminimalnya 10 kali hingga 700 kali begitu. Tapi kebaikan yang ada timbangan al-haq di dalamnya gitu. Jadi tidak semua kebaikan itu mengandung al-haq atau kebenaran. Nah, semua kebaikan yang kita lakukan yang mengandung al-haq itu disebut amal soleh. Jadi bedanya amal soleh dan amal baik adalah amal baik itu dia baik tapi mungkin belum tentu ada kandungan al-haq. Tapi kalau amal soleh itu pasti ada kandungan al-haqnya gitu. Nah, semua kebaikan yang mengandung al-haq kebenaran itu ada di Al-Quran. Makanya misalkan bukanlah kebaktian atau kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, begitu kan? Allah menjelaskan ke kita bahwa yang namanya kebajikan itu bukan tampil begini, tampil begitu, bukan. Tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman pada Allah, kepada hari akhir, dan seterusnya. Di bawahnya ada strukturnya. Itu yang maksud Allah kebajikan gitu. Nah, kebajikan sosial belum tentu conformance to syariah gitu kan, meskipun tampaknya baik gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk memperoleh amal soleh ya kita tinggal melihat perintah-perintah yang ada di Al-Quran dan kita berusaha untuk mengalir di atas dasar perintah dan larangan. Bahkan larangan pun sama. Ketika ada larangan di Al-Quran, kita menjauhkan diri dari larangan itu amal soleh masuknya gitu, di level personal. Nah, jadi kesimpulannya disebut tadi asyakur, Allah itu membalas setiap kebaikan yang mengandung kebenaran di dalamnya gitu. Nah, disebut amal soleh. Nah, dengan amal soleh itu Allah akan mengganjar 10 sampai 700 kali. Nggak sama ganjarannya, karena ketika orang melakukan amal soleh pun niatnya itu dasar pemahaman terhadap transaksi mungkin sepele, tapi ketika dia memahami esensi dari transaksi itu dalam rangka mengharap wajah Allah, itu jadi besar nilainya meskipun kecil. Misalnya contoh, bantu istri di rumah misalkan ya, atau bantu orang tua gitu kan ya. Ketika dia hanya bantu orang tua, ya tentu itu ada perintahnya di Al-Quran ya untuk berbakti kepada mereka. Tapi ketika kita melakukan amal itu, kita membantu orang tua sambil mengharap wajah Allah, karena itu ada perintah Allah di sana gitu. Nah, itu beda tuh si pelipatnya gitu. Jadi ketika orang memasuki sebuah amal, pengkondisian diri memasuki dengan mengikut sertakan pengharapan terhadap wajah Allah itu yang akan melipat gandakan gitu. Karena Allah itu benar-benar tahu ya mana yang amal tuh khusus gitu, mana yang amalnya itu ya untuk orang tuaku juga, untuk Allah juga gitu. Tapi kalau yang khusus itu beda derajatnya di sisi Allah. Nah, jadi tadi karena sesuai petunjuk Allah yang memberi hidup, maka disebut amal soleh. Jadi asyakur adalah asma Allah yang memberikan ganjaran kepada hamba dengan pelipat gandaan 10 hingga 700 kali lipat ketika sang hamba melaksanakan sebuah kebaikan atas dasar petunjuk Allah juga. Jadi ada di Al-Quran. Nah, kemudian kalau kita lihat di Quran surat Al-A'raf ya, Quran surat 7 ayat 32, ini terjemahannya begini. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikian kami menjelaskan ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Jadi yang ini ya, rizki yang baik-baik, kecukupan hidup, kelapangan hidup ya dengan semua perhiasannya itu tidak haram. Jadi konsep Islam itu tidak harus miskin, tidak harus meninggalkan harta sama sekali, enggak. Makanya di sini kalimatnya siapa yang mengharamkan ya perhiasan yang Allah berikan, yang diberikan kepada orang beriman. Ya. Nah,
hari ini orang beriman ada yang memperoleh itu tadi perhiasan, ada yang tidak memang gitu. Ya tergantung upaya sebenarnya. Ya, jadi ada hal yang kenapa rezekinya itu agak tersendat. Tapi di akhirat nanti hanya orang beriman yang dapat itu gitu. Jadi kalau hayatan thayyibah dalam kehidupan dunia bisa orang beriman, bisa orang non beriman yang dapat. Tapi kalau di akhirat itu pasti hanya orang beriman. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi di Quran surat An-Nahl 1697, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ya maupun perempuan, sementara ia adalah orang yang beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Ya. Dan kami akan memberi balasan dengan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi amal soleh ya plus iman adalah syarat sebenarnya untuk memperoleh kehidupan yang hayatan thayyibah. Ya. Nah, yang menarik begini, sahabat-sahabat. Di dalam Al-Quran itu manusia disuruh bertebaran di muka bumi mencari karunia ya, dan berzikir. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran manusia itu disuruh bertebaran mencari nafkah, nggak ada. Nggak ada. Sementara kalau kita ini berpikirnya bahwa manusia itu manusia itu harus mencari nafkah karena ada perintah agama di situ untuk menafkahi keluarga. Tapi silakan dicari, di Al-Quran nggak ada. Tidak ada perintah mencari nafkah, tidak ada. Yang ada saluran nafkah. Ya. Yang ada itu hendaklah engkau bernafkah. Ya, mereka bertanya kepadamu apa yang harus kami nafkahkan. Hendaklah engkau bernafkah dengan kelebihan misalkan. Atau hendaklah engkau bernafkah kepada kedua orang tua, karib kerabat, dan seterusnya. Ada itu asnafnya kayak zakat urutannya. Tapi nggak ada perintah suruh pergi keliling mencari sesuap nasi, itu nggak ada. Ya, sementara kita kan terminologi itu ya demi sesuap nasi, demi menafkahi keluarga, nggak ada. Al-Quran itu spesifik, bertebaran di muka bumi, carilah sebagian dari karunia, fadilah, istilahnya fadilah. Nah, jadi di Quran surat 62 ayat 10 Al-Jumu'ah di situ disampaikan bahwa setelah ditunaikan sholat maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ya. Dan ingatlah Allah dan berzikirlah kepada Allah yang banyak agar kamu beruntung. Jadi kalau mencari karunia Allah tanpa berzikir gak akan dapat. Kalau nggak sholat dulu langsung berangkat nyari karunia nggak dapat. Jadi ada syarat Al-Quran itu. Sholat dulu, setelah ditunaikan sholat, berangkat, bertebaran di muka bumi, cari sebagian karunia Allah, dan berzikir yang banyak, agar ketemu. Gitu. Nah, jadi karunia itu sederhananya ya, yang disebut fadilah, itu adalah hadiah di balik sebuah pencarian. Kalau bahasa Inggrisnya bounty gitu ya. Bounty hunter itu apa itu? Orang yang biasa disuruh nyari, tugasnya disuruh nyari residivis gitu ya. Kalau DPO daftar orang hilang itu ya, yang dalam pencarian itu yang nyarinya itu kalau ketemu dikasih hadiah itu bounty hunter namanya. Jadi fadilah itu ada upah ketika kita mencari itu. Nah, di balik itu nanti Allah kasih hadiah gitu. Nah, tentu yang kita cari hakikat ya. Hakikat itu mutiara-mutiara hikmah hakikat di balik semua peristiwa kehidupan itu karunia. Di sana kita akan lebih mengenal siapa Allah sebenarnya. Kalau kita mengenal Allah, hidup tuh mudah. Nah, caranya untuk yang dimaksud bertebaran mencari ya tentu adalah dengan bekerja gitu. Jadi sekali lagi bekerja bukan untuk mencari nafkah. Bekerja adalah untuk mencari, mengungkap karunia Allah yang Allah taruh di balik setting kegiatan itu gitu. Sementara kalau nafkah itu adalah sebuah corong ya. Nafkah itu bisa diartikan salah satu maknanya adalah kalau kita punya corong air tuh, jadi penampang dengan dua lubang gitu. Itu nafkah, itu nafakoh.
Jadi kalau misalkan corong air, air dimasukin dari atas turun ke bawah. Kalau ke bawahnya sempit, di atasnya luber, nggak bisa masuk gitu. Jadi kalau pola belanja kita menyalurkan nafkah rizki yang Allah berikan salah, di atasnya dikecilin nanti. Makanya tadi orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Kenapa? Setelah baca Al-Quran, dia mendirikan sholat, dia memberikan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada dia, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Nah, itu syidik, sedekah, membenarkan keimanannya. Kalau benar imannya, itu akan sampai mewujud ke amaliyah. Amaliyahnya itu bernafkah yang benar. Nah, kalau nafkahnya benar, corongnya digedein atasnya gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi corong tadi itu atas dasar sebuah keimanan belanjanya, karena semua tanggung jawab hidup di bumi dan tanggungannya, mau punya anak, mau anak sekolah, mau butuh bensin buat motor untuk bekerja dan sebagainya, itu sebenarnya udah Allah tanggung ya. Jamin, sudah Allah jamin gitu. Kalau bendaharanya benar, tapi karena bendaharanya banyak istilahnya itu side streaming, salah belanja, maka anggarannya di atas dikurangi gitu. Kalau kita lihat di pemerintah aja kan ada istilah UYHD ya, uang yang harus dihabiskan. Jadi kalau di masa 1 tahun ada anggaran tahunan nggak habis, tahun depannya anggarannya dikurangi gitu, karena dia tidak mampu menyalurkan anggaran sesuai program yang sudah direncanakan. Nah, manusia sama. Jadi kalau Allah kasih rizki, kemudian uangnya banyak ditabung, artinya rizkinya itu ada yang nggak tersalurkan, maka tahun depannya Allah nggak kasih nambah gitu. Tapi kalau rizkinya disalurkan dengan melalui program-program yang Allah ridhoi, maka tahun depan anggarannya Allah naikkan, pagu anggarannya itu bagi setiap departemen kan kalau di negara. Nah, kalau di kita, di setiap orang itu Allah akan tambah. Jadi kalau mau rizkinya makin besar, setiap tahun harus punya program. Tahun ini apa programnya? Ya, saya ingin bantu saudara. Saya ingin melakukan kebaikan, formatnya A, B, C, D. Itu nanti pagu anggarannya Allah tambah. Ya, dan harus tersalurkan. Kalau nggak tersalurkan berarti nanti dibatasi. Kenapa? Karena belum bisa mendistribusikan dengan baik melalui program-program yang ada itu gitu. Atau salah belanja, sudah ada plot program tapi dipakai buat keinginan yang lain gitu. Nah, jadi asyakur tadi menguji semua amanah yang diberikan. Jadi Allah asyakur, Allah maha mensyukuri. Artinya apa? Allah yang ngasih kita semua, Allah yang ngasih kita hidup, Allah yang ngasih kita kelapangan, kemampuan. Nah, diuji amanah itu yang diberikan apakah bisa digunakan dengan baik. Kalau digunakan dengan baik, yang ngasihnya juga senang. Itu namanya asyakur. Jadi Allah senang ketika Allah memberi kelebihan kepada seorang hamba, dan hamba itu menggunakan apa yang Allah kasih kelebihannya itu dengan benar sesuai yang Allah ridhoi. Maka ditambah oleh Allah di situ gitu. Makanya kalau benar ya, dan yang ngasihnya ke kita itu senang karena kita belanjakan dengan cara yang baik, maka Allah itu ditambah lagi nikmatnya. Makanya barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya, maksudnya itu ya. Kalau belum, ditahan dulu masuknya ke hukum anak yatim. Jadi di Quran Al-An'am ayat 152 kira-kira begini kalimatnya, dan jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sempurnakan takaran timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang selain menurut kesanggupannya. Jadi kalau misalkan contoh, kita dikasih anak sama Allah ya, itu anak yatim, anak yang di dalam pemeliharaan Allah langsung, paket rezekinya juga sudah sama Allah, kita walinya. Nah, karena walinya itu sebagai bendahara ya untuk tempat saluran harta si anak yatim itu, dan walinya itu belanjanya belum tepat, maka si harta anak yatim itu Allah kunci. Jadi anaknya nambah, rezekinya nggak nambah gitu.
Kenapa? Karena bendaharanya nggak siap untuk diberi rizki, dititipi rizki si anaknya gitu. Akhirnya si orang tuanya harus kerja pontang-panting karena nambah anak, nambah beban. Padahal harusnya nambah anak, nambah rizki gitu. Nah, itu kuncinya adalah bagaimana supaya setiap dikasih tanggungan yang nambah itu eh, kita sudah wadahnya siap menjadi bendahara untuk mensirkulasikan rizki Allah, dikasih kepada anaknya berapa, ya kebutuhan anaknya apa. Kalau anaknya itu misalkan harusnya dibelikan buku, ternyata dibeliin HP, ya sama Allah tahun depan rizki anaknya nggak dilewatin ke orang tuanya jadi harus pontang-panting nyari kan gitu. Jadi kadang-kadang kita pun hanya ngikuti kasihan sama anak sambil nggak nanya ke Allah, ini sebenarnya anakku boleh nggak dibeliin HP ya Allah. Kan Allah yang tahu apakah HP lebih baik buat dia hari ini atau enggak. Atau bisa saja ketika anaknya sudah SMP atau SMA butuh laptop, butuh HP, si orang tuanya medit, pelit. Ya, padahal si anak itu untuk belajar hari ini nggak bisa pakai konvensional kan, semua pakai teknologi. Jadi kita harus belikan dia HP, kita harus belikan dia komputer. Tapi karena si orang tuanya terlalu ngirit, akhirnya sama Allah, wah ini bendahara itu biaya laptop itu udah dikasih di jiwa si anaknya rezekinya. Tapi bendaharanya nahan, ya karena takut habis uangnya kan. Nah akhirnya sama Allah ya tahun depan ya nggak ditambah itu si pagunya, dikurangi gitu. Barusan udah ada notifikasi Yandra, jadi kalau nanti putus sahabat-sahabat mohon bersabar, dikirim lagi linknya ya. Tapi saya akan jalan terus. Sedikit lagi kita nggak panjang rezekinya. Jadi hidup itu kesimpulannya, hidup itu Allah yang jamin ya. Hidup itu Allah yang jamin. Rizkinya, makannya itu Allah yang jamin gitu. Ya, dan transaksi utamanya harus dengan Allah gitu. Ya, yang menyempurnakan takaran akan disempurnakan takarannya oleh Allah gitu. Arahnya ke situ. Kalau enggak tadi ditahan dulu. Jadi kalau Allah buka ya rizkinya buat kita, maka kita jadi tahu harus bergeraknya kemana. Dibuka dulu tutupannya kan gitu. Itu disebut Al-Fatah Ar-Razzaq ya. Misalkan contoh nih ada Arif ya. Alhamdulillah. Arif ini contoh aja kan. Arif kan sebelumnya di WPL ya. Tapi Arif punya semangat juang yang tinggi. Kemudian Arif masuk nyoba di Grab ya, nyoba di Gojek kan. Dikasih Covid turun Rif. Ya, jadi kalau Allah tutup kumaha enak. Dulu mah lumayan penghasilan dari Grab sama Gojek kan. Tapi gini, bukannya itu salah, itu baik, tapi nggak boleh bergantung ke pintunya, harus tetap ke Allah kan. Kalau COVID, ya udah kemarin mah di Grab lancar, sekarang kan ditutup pintunya karena jadi agak turun nih. Ini kemana lagi ya Allah? Ya kita ngikut aja, nanti Allah kasih tunjuk tuh gitu. Nah yang bahaya ketika kita, wah kayaknya udah ketemu nih nafkah saya dari sini sumbernya. Enggak, nafkah tetap dari Allah. Gitu. Pintu mah bisa Allah rubah-rubah. Kadang-kadang Allah rubah pintunya karena orang itu akhirnya terikat pintu. Kalau terikat pintu itu jadi akidahnya melenceng gitu. Jadi dia seakan-akan yang beri rizki itu Grabnya, yang ngasih rizki itu Gojeknya. Atau kalau di WPL yang ngasih rizki itu WPL-nya gitu kan ya. Enggak, itu mah tetap Allah kan. Nah, kalau kitanya memang lurus ke Allah, itu Allah yang akan rubah-rubah, akan tahu arahnya kemana gitu. Ya, bagus Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi itu saja. Kita langsung masuk ke diskusi. Ya. Jadi materinya sederhana, hanya membahas satu ayat. Ya, bagaimana caranya memperoleh perdagangan yang tidak merugi. Ya, dan kunci-kuncinya tadi karena itu asmanya Al-Ghafur Asyakur. Jadi kalau Allah itu ridho dengan pola hidup kita hari ini, pasti Allah tambah karena rizkinya udah ada. Ya, rizki itu bukan dicari. Rizki itu kalau di Al-Quran memang ada perintah untuk mencari. Tapi mencarinya begini kalimatnya itu. Ya. Hendaklah engkau mencari rizki yang ada di sisi Allah. Gitu.
kita bukan mencari rizki yang ada di dunia gitu, tapi hendaklah mencari rizki yang ada di sisi Allah gitu. Cara memperoleh rizki yang ada di sisi Allah adalah minta dengan cara yang baik. Ya, cara yang baik tuh gimana? Jangan minta doang nggak kerja. Minta ke Allah bahwa kita punya kebutuhan, kemudian kerja dengan apa yang Allah mudahkan dan kerja jujur. Ya, itu cara memintanya gitu. Jadi ya banyak orang yang berdoa terus tapi waktu muamalahnya pun banyak curang. Gitu. Itu nggak akan dapat. Jadi cara minta ke Allah, satu dia berdoa, kedua dia bekerja sesuai kemampuannya dan hati-hati. Kalau tiba-tiba dia bekerja di situ ada peluang kaya cepat gitu ya, kaya yang instan, harus dicek boleh nggak. Kalau nggak boleh jangan diambil. Karena itu Allah hanya nguji aja sebenarnya gitu kan. Arahnya ke situ. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita masuk ke sesi 2. Yang tidak boleh itu perintah Al-Quran adalah janganlah engkau mendekati sholat ketika engkau dalam keadaan mabuk sehingga engkau tidak memahami apa yang engkau baca. Jadi sholat yang nggak bisa ya, tapi kalau pengajian harus. Ya, jadi itu pintu yang Allah berikan bagi Pak Iim untuk berdakwah ke kawan-kawan yang hari ini masih minum. Itu akan ada rahmat Allah nanti di sana Pak Iim. Jadi orang itu nggak bisa berubah seketika. Ya, dia butuh pengetahuan. Bahkan untuk sholat aja orang butuh pengetahuan dulu, gitu kan? Jadi sholat itu la ikraha fiddin, agama itu tidak boleh dipaksa ya, sholat juga nggak boleh dipaksa. Dan bukan anak kita, orang udah dewasa semua ya, pada preman lagi gitu ya. Nah tapi bukan berarti mereka tidak punya hati. Nah hatinya itu bisa disentuh melalui orang yang punya bahasa yang mereka bisa memahami. Jadi Pak Iim harus mohon ke Allah agar bisa memberi manfaat kepada mereka. Nah, tentu kalau mereka dibawa ke pengajian yang umum, ya rada anehnya. Malamnya habis mabok, paginya masih belum seger bener, terus tiba-tiba ikut pengajian di yang umum, mungkin jadi rada kagok Pak Iim. Tapi hadirkan pengajian itu di tengah-tengah mereka, gitu. Jadi boleh Pak Iim. Justru harus. Mohon. Kalau mereka mau sholat sendiri ikut, jangan dilarang Pak Im, biar aja. Meskipun mereka masih suka minum. Ada orang yang nggak minum alkohol ya. Ada orang yang nggak minum alkohol, hatinya nggak mau sholat sama sekali Pak Im. Jadi ada orang yang masih berzinah tapi sudah sholat. Kita aja masih maksiat banyaknya dari kita. Ya, kita masih banyak melanggar perintah Allah kok. Ya, kan semua yang tahu keburukan yang di dada masing-masing. Sabar itu kan perintah, ya. Ikhlas, ya, ridho, ya. Kita masih banyak ngeluh kehidupan, itu tuh maksiat kepada Allah sebenarnya. Ya, tapi kan kita sholat hari ini. Ya, jadi kita kan sekarang sholat. Betul Pak Im. Jadi bisa jadi melalui sholatnya itu nanti Allah memberikan rahmat ke dia. Jadi yang nggak boleh ulah dipaksa-paksa ya. Tapi kalau dia sendiri pengen ikutan sholat padahal masih kayaknya suka minum, nggak apa-apa, biarin. Justru itu mah rada unik Pak Im, karena asa aneh gitu ya, orang masih sholat, masih jinah tapi udah mau sholat, karena sholat tuh nggak gampang. Banyak orang di luar yang jinah enggak, ya minum enggak tapi nggak mau sholat, banyak. Nah kalau orang mau sholat itu meski kondisinya masih seperti itu pasti ada dorongan dari Allah. Mendekati sajadah teh hese Pak Im, susah, nggak gampang deketin sajadah. Jadi nggak apa-apa Pak Im ya, insya Allah itu mudah-mudahan amanah Allah untuk Pak Im. Jadi nanti disampaikan aja sok we mangga bade ngiring sholat mah da diajarnya. Masalah diterima henteu mah lain urusan urang, nu penting mah diajar sholat, hayu ngiring ka urang gitu we Pak. Insya Allah bijak. Alhamdulillah. Nuhun Pak Im. Iya Andra, betul. Jadi kan ketika pandemi COVID, malaikatnya mah nggak takut sama COVID.
Jadi masalahnya nih kita ini ilmu rizkinya ini belum lurus ya. Jadi kalau Allah kasih COVID, memangnya malaikat yang menyebar rizki itu berhenti bertugas, kan? Kan malaikat rizki mah terus aja jalan. Mau COVID kayak mau apa kayak jalan gitu. Cuman yang menghalangi itu apa? Yang menghalangi kita yang tertutup karena kita punya persangkaan bahwa kalau udah COVID, saya biasa berdagang di pasar. Tapi karena pasarnya ditutup sama pemerintah, akhirnya saya jadi nggak bisa memperoleh nafkah. Emangnya Allah hanya kasih rezeki itu harus dari pasar itu? Nah, kita tuh membatasi kuasa Allah sebenarnya gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan, tenang dulu. Kalau dikasih sebuah musibah yang berlaku di sebuah negeri, ya. Nah, di situ kita sholat, istighfar ke Allah. Kemudian ya harus punya persangkaan yang baik bahwa ya Allah, sesungguhnya mau COVID, mau apapun ini atas izinmu, dan rizki itu engkau bisa berikan dari arah manapun kan. Nah, baru dari sana dia bergerak mencari karunia Allah itu, Ndra, dengan kondisi yang hari ini. Ya, artinya apa? Dia harus beramal soleh supaya kehidupan yang thayyib itu tetap berjalan dengan sarana manapun yang Allah sediakan. Belum tentu harus dari yang kemarin sebelum COVID. Gitu. Itu sih, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Nana. Saya juga berpikiran begitu Pak dulu. Cuman setelah dicek di Al-Quran ya, dicek kalau kita spesifik dengan melihat bahwa apa kalimat-kalimat yang Allah gunakan, memang nggak ada mencari nafkah itu. Jadi apa namanya yang ada mencari karunia. Kalaupun tadi mencari rizki itu yang ada di sisi Allah. Karena rizki itu di sisi Allah, kita makanya kan ada sesungguhnya apa malaikat Jibril, ada hadisnya ya. Nanti silakan dicari lengkapnya kan. Sesungguhnya malaikat Jibril apa namanya mewahyukan kepada hatiku bahwa setiap manusia itu apa telah tidak akan mati kecuali disempurnakan rizkinya kan. Dan apabila apabila rizkinya terlambat gitu kan ya, jangan sampai kemudian dia mencarinya dengan cara yang salah. Maka hendaklah mencari rizki itu dengan cara yang baik gitu. Jadi kita minta ke Allah. Jadi bahkan cara bergerak itu kita minta. Jadi kalau misalkan kita kekurangan hari ini, kita minta ke Allah rizki di sisinya. Nggak akan turun hujan emas sih, tapi nanti Allah ketika kita sholat, Allah akan memberikan inspirasi cara bergerak. Nah itu sebenarnya Allah yang nunjukin titik rizkinya ada di mana gitu. Nah di dalam titik itu ketemulah karunianya Allah. Jangan-jangan ketemu orang, dikasih pekerjaan, tiba-tiba ketemu orang, ternyata orang itu punya ilmu yang bermanfaat, kan belum tentu harus dalam bentuk uang. Ya, karena untuk dapat uang itu dia butuh skill, dia butuh keterampilan. Nah, Allah kasih dulu akses kepada skill keterampilan itu yang Allah sebar di manusia lain mungkin. Nah, itu yang namanya silaturahmi, memperpanjang umur. Karena umur itu kan seakar kata dengan amr, dengan urusan. Jadi kalau silaturahmi itu bukan artinya umurnya jadi panjang, tapi ya. Suara saya kedengeran ya Pak? Kedengeran? Oh ya, ya. Nah, jadi silaturahmi itu bukan berarti usianya jadi panjang, tapi umur amrnya jadi banyak. Ya, jadi kalau misalkan kita banyak teman, banyak silaturahmi, banyak urusan yang bisa dikerjakan dalam satu waktu. Kenapa? Misalkan tadi Arif ngojek juga dapat rezeki, tapi aktif juga di koperasi. Koperasinya punya usaha, dapat SHU. Ya kan? Jadi banyak ya jalan yang kebuka karena silaturahmi itu memperbanyak urusan yang bisa dikerjakan dalam satu waktu karena bermuamalah bareng-bareng gitu. Tapi kalau hanya sendiri aja mah susah nanti. Nah, kalau dokter praktek, buka praktek dan dia ngelayani sendiri. Kalau dokternya sakit, cuti sebulan Pak, nggak dapat uang dari praktek. Tapi kalau dia buka rumah praktek, di situ ada beberapa dokter yang ikut praktek, dia kelola sistemnya, manajemennya. Si dokternya sakit mah,
Dia tinggal bilang ke temennya, gantiin saya ya, saya agak kurang enak badan. Tapi pasien tetap bisa dilayani kan. Jadi kalau banyak silaturahminya, itu artinya rezekinya jadi lebih banyak, usianya jadi lebih panjang dalam arti usia urusan, gitu Pak. Alhamdulillah. Ya Kang Iim, jadi karena gini, apa namanya, sebenarnya dengan pengetahuan sih ya, karena kalau di luar kan Islam, banyak yang melaksanakan agama Islam, tapi sisi keihsanannya kurang Kang Im. Jadi emang hanya ngandalin kitab aja, ngandalin kitab, baca Al-Quran, baca hadis, kemudian mempraktekkan, melaksanakan, tapi tidak pernah ada dialog gitu. Jadi seakan-akan Allah itu hari ini sudah tidak akan berdialog ke hamba gitu. Padahal di Al-Quran tuh ada kan, sesungguhnya Allah itu tidak mungkin berkata-kata kepada manusia ya secara langsung, kecuali melalui ya itu tadi, yang pertama wahyu ya, yang kedua ya yang pertama itu wahyu yang disampaikan kepada utusannya lah begitu. Kemudian melalui balik tabir. Nah, melalui balik tabir itu kan bisa takdir ya, karena Allah itu kan sedang berkomunikasi kepada spesifik kita melalui gelar takdir itu tirainya. Cuman karena kita itu terhalang tirai, jadi seakan-akan kita larut dengan peristiwa. Padahal sebenarnya kesedihan, kehilangan harta, jiwa, buah-buahan, itu semua itu Allah sedang berbicara kepada makhluk. Rasulullah itu ketika tahun-tahun kesedihan yang besar ya, kehilangan banyak orang yang dicintai, ternyata itu tahun-tahun Allah hendak membawa Rasulullah Mi'raj kan. Jadi peristiwa Mi'raj itu terjadi di balik banyaknya kesedihan gitu. Nah jadi cuman kalau kita terhalang oleh tirai peristiwa saja, akhirnya kita hanya larut di dalam kesulitan, kesedihan begitu. Nah jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana caranya agar kita bisa ingat supaya tadi ya kita selalu menyertakan Allah dalam urusan kita. Pengetahuan dulu Kang Iin. Jadi pengetahuan yang kita diskusikan ini sebenarnya membuat orang tidak lagi merasa aman hanya dengan mengandalkan bacaannya sendiri. Ya, karena baca agama juga kalau pakai bacaan sendiri itu kadang-kadang hawa nafsu ikut ya. Kita masih punya macam-macam waham juga di kepala kan. Tapi nggak apa-apa kita baca sesuai pelajaran agama yang umum yang kita pahami, tapi juga kita mohon juga ke Allah untuk diajari langsung gitu. Jadi sebenarnya pengetahuan Kang Im. Jadi rasanya kalau nanti boleh ada yang share, di kajian Rabu ini kan sudah hampir 7 tahun sebenarnya ya. Mungkin ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 3 tahun. Tapi rasanya karakter yang lagi kita bangun itu gimana setiap orang bangun dialog ke Allah gitu ya. Jadi bukan masalah hanya baca Al-Quran, belajar agama dari pengajian, tapi tanpa proses dialog langsung, keihsanan, kayaknya susah begitu ya. Nah itu Kang Im, jadi pengetahuan sih Kang Im, nggak salah ya. Karena gini, kalau bicara dengan Allah itu kayak orang gila awalnya, nggak biasa soalnya, keyakinannya kurang, ya kan. Jadi contoh, ini Pak Asep nggak ada ya di sini. Saya mau pakai cerita Pak Asep, mau izin dulu, tapi nggak apa-apa lah untuk hikmah ya. Alhamdulillah. Jadi Pak Asep ini orang yang pencariannya tinggi ya. Saya salut dengan beliau. Hari ini Allah kasih banyak karunia dalam kehidupannya. Tapi sejak awal ikut kajian Rabu, saya kan jadi mengikuti si gejolak hatinya ya. Yang awalnya itu sangat, penuh dengan kesulitan, sampai akhirnya sekarang lempeng aja, nyantai gitu. Nah pernah di dalam satu ketika Pak Asep itu kontak saya Kang Im. Beliau di Subang kan. Nah ini udah yang lain udah pada denger ya. Jadi suatu ketika Pak Asep kontak saya lah via WA kan. Dia bilang ke saya, Pak saya udah gak kuat katanya. Kehidupan saya ini susah sekali katanya. Waktu itu sedang bercerai dengan istri. Hari ini udah rujuk ya, udah semuanya udah dikembalikan. Dulu lagi dicopot semua. Dia sudah tahajud, sudah ikut pengajian ke semua ustadz. Hatinya tetap gak tenang.
Sampai suatu ketika dia WA saya. Begitu dia WA, saya baca, abdi tos teu kuat Pak, cenah. Saya udah nggak kuat. Ya, kedah kumaha, kok rasanya ini hidup ini sudah di ujung tanduk ya, pengennya mati aja lah, kurang lebih gitu. Terus saya kan bingung, kudu jawab kumaha saya teh. Salah jawab beneran nanti loncat Pak Asepnya, gitu kan. Nah, saya saking bingungnya saya mohon kan ke Allah, ya Allah, kudah kumaha ya jawab Pak Asep teh ya. Akhirnya aku saya teh kieu jawabanna. Enak ini Pak Asep. Coba Pak Asep lihat ke atas, saya bilang. Nah, setelah Pak Asep lihat ke atas, senyum, saya bilang. Terus Pak Asep bilang, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu kan. Marah ke sayanya kan. Dicarekan saya. Dijawablah WA itu sama Pak Asep. Pak, saya teh serius, nggak bercanda katanya, gitunya. Wah, dicarekan sayanya. Akhirnya saya jawab lagi. Saya juga serius Pak Asep. Memangnya Pak Asep lagi seperti itu tuh Allah nggak ada? Kan Allah teh lagi nyaksiin. Lagi ngelihat Pak Asep itu dalam kondisi begitu putus asa nggak ke Allah teh. Akhirnya minta maaf Pak Asepnya. Aduh maaf Pak, abdi teh sugan teh bercanda, sugan Pak Yudi teh heureuy katanya. Ya, guys udah selesai aja itu kan. Ya nggak jadi itu, udah tenang dia kan. Besoknya saya tanya, kumaha Pak Asep kemarin? Iya Pak, maaf saya kemarin rada emosi katanya. Abis saya tanya serius, saya kirain bercanda kata Pak Asep. Terus saya tanya, terus Pak Asep gimana rasanya setelah lihat ke atas ketawa? Kata Pak Asep teh, nya seuri abdina katanya. Ya ketawa lah sayanya Pak katanya kan. Kayak orang gila sih, tapi aneh hati saya jadi plong katanya. Ya itu yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan itu karena kita kurang keyakinan bahwa Allah itu terus menyaksikan dalam kondisi apapun kita. Yang dibutuhkan tuh minta aja, ya Allah, nah ini nih saya nih kenapa ya dikungkung oleh kesedihan ini, harus gimana ya Allah. Nah itu gitu kira-kira Kang Im kisahnya. Ya Nang, atur nuhun. Ya memang itu kenapa butuh pengetahuan. Jadi setiap tadi kan kita sampaikan Allah itu asyakur. Amal yang kecil di mata kita bisa besar, Allah bisa lipat gandakan banyak kalau dengan sebuah pengetahuan yang tepat gitu Nang ya. Nah jadi memang hal-hal begini harus ditanyakan agar apa yang Nanang kerjakan hari ini, meskipun tadi hanya ikut mendistribusikan bantuan lah katakan gitu ya, itu bisa menjadi amal yang berlipat ganda di sisi Allah kalau menyertakan Allah di dalam hal itu. Jadi yang pertama kalau secara fikih aja dulu ya hukumnya, yang nggak boleh ke non muslim adalah zakat. Ya, kalau zakat udah jelas ada asnafnya kan. Ya, bahkan di situ ada mu'alafati qulubuhum pun itu terkait dengan orang-orang yang sudah Islam tapi hatinya masih lemah. Artinya sudah Islam, bukan untuk islamisasi karena Islam nggak ada islamisasi. Gitu. Jadi kita nggak ada orang dibayar supaya dia memeluk Islam, nggak ada. La ikraha fid din kan. Sesungguhnya yang benar dan yang salah itu udah jelas gitu. Nah tapi kalau nafkah itu lain cerita. Yang namanya sedekah itu mau ke muslim mau ke non muslim itu ya tetap ada ganjaran di sisi Allah gitu. Nah per hari ini karena ini Nanang sedang menjalani sebuah ayat yang nggak mudah. Ya kan hendaklah engkau bernafkah baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit gitu. Nah sekarang Nanang lagi belajar bernafkah berinfak di dalam keadaan sempit, nggak bisa ngeluarin uang dari kantong sendiri karena kita juga terbatas, tapi alokasi amal bantu orang jadi panitia ya, jadi membantu mendistribusi bahan-bahan pokok misalkan gitu ya ke orang-orang yang lagi susah. Nah itu Nanang harus meyakini itu Allah yang kasih Nang jalan itu gitu. Nah sebenarnya kalau keyakinannya sudah tepat ya, ini ilmu diberikan nih hari ini kan. Nah keyakinan itu tepat dan alhamdulillah ya Allah ini yang hamba bisa lakukan hari ini, semoga engkau ridho ya. Sebenarnya sisanya apa? Tinggal tunggu aja dilapangkan hidupnya, tinggal nunggu. Ya, cuman manusia itu karena kurang konstruksi pengetahuannya, jadi waktu menjalankan itu jadi kurang ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, itu tinggal tunggu dan nggak usah nagih ke Allah ini dari mana jalan, nggak usah.
Kan tadi, orang yang beramal soleh, sementara dia dalam keadaan beriman, Allah kasih kehidupan yang thayyib. Ya kan? Ya kalau beriman ya tentu Nanang hari ini orang yang melaksanakan sholat ya. Ya, tadi amal soleh ya yang saya mampu ini kondisinya hari ini, ya udah aja jalanin yang ada kan. Semoga Allah ridho meskipun hanya bantu distribusi. Nah, yang penting itunya tuh yang harus kita pahami. Nah, Allah itu akan lipat gandakan, Nang. Tunggu aja, tunggu aja. Mudah-mudahan ada jalan keluar ya, Nang ya. Semoga itu Allah lipat gandakan dan dilapangkan rezekinya Nanang gitu melalui alhamdulillah. Jalan, Nang, alhamdulillah. Kita masuk 11.50 sahabat-sahabat, sudah menjelang zuhur. Kalau ada satu pertanyaan lagi setelah itu mungkin kita akan tutup ya. Alhamdulillah saya terasa ringan kajiannya karena ada kehadiran semua teman-teman, dan ke depan pun pengennya kajiannya pendek aja dan sisanya begini nih lebih enak pematangan gitu. Baik, kalau ada satu lagi mungkin sebelum kita akhiri ya untuk sholat zuhur. Ya nuhun Rip, sharingnya ya. Jadi memang karena yang kita bahas ini wilayah hati ya Rip ya. Kalau nggak salah minggu lalu Pak Jahari yang nanya itu kan ada rasa hati gitu ya. Itu nggak mudah ya. Kalau mohon sama Allah itu harus pakai rasa hati itu gitu. Kadang-kadang ini yang susahnya agama, mau menceritakan gini, gimana sih tawakal yang benar hingga ada jalan keluar. Gimana takwa yang benar hingga ada jalan keluar ya, karena tawakal yang benar itu mungkin dunianya itu udah kepepet abis, nggak ada solusi lain sampai si hatinya itu bulat ketika mohon ke Allahnya. Nah, cara agar bisa menyeru Allah dengan khusyuk, dengan benar itu harus sampai ke rasa itu gitu. Nah, kadang-kadang kita bahasnya dari sisi konsepsi Rip. Ya, kalau orang sabar itu akan begini, kalau orang tawakal akan begini. Tapi kenyataannya sabar dan tawakal tuh nggak enak rasa hatinya. Tapi orang yang sudah biasa akan merasakan yang namanya manisnya iman. Bahwa kondisi terpuruk ya, kondisi fakir itu sebenarnya nikmat. Karena kita ketika mohon ke Allah dan Allah jawab, itu baru terasa nikmatnya. Tanpa itu kita nggak bisa masuk, gitu kan? Jadi dan itu nggak instan, Rip. Ya, kadang-kadang pas rasanya itu ngepas ya. Jadi kalau yang dibawa itu harus hatinya memang. Kalau berdoa itu nggak cukup dengan lisan, nggak cukup dengan amal ya. Tapi ketika beramal dengan semua pengharapan hati dan keyakinan bahwa Allah mendengar dan pasti akan memberi jalan keluar. Kalau kita itu melaksanakan semua yang kita lakukan itu dalam rangka mengharap wajahnya. Nah, itu harus bulat seperti Allah itu fisik, seperti Allah itu nyata. Itu yang kita kurang. Jadi kalau kita itu kan beriman kepada Allah yang gaib susah. Kalau beriman kepada pertolongan yang lahir itu lebih mudah. Orangnya ada, personnya ada. Ya, kita minta bantuan, apakah dia bantu atau enggak, yang penting clear jawabannya. Kalau dia tolak, dia bilang maaf saya nggak bisa bantu. Kalau dia mau bantu, dia bilang oke, saya bantu. Langsung tenang kita. Kalau ke Allah yang gaib ini, kita itu, ini Allah tuh dengar atau enggak? Saya udah minta, udah lama, tapi kok kayaknya belum ada jalan keluar. Nah, itu butuh latihan di wilayah kemantapan hati, Rip. Jadi, hari ini yang Arif itu sebenarnya gini, kita ketika dirubah ya si takdirnya dengan adanya COVID, tiba-tiba nafkah si kasab hari ini tuh terhalang. Pasti kita teh bingung heula gitu. Ya. Artinya ilmunya itu belum sampai ilmu berserah diri total. Karena setiap kali ada dirubah takdirnya pasti bingung dulu. Kalau orang sudah berserah diri total, ridho, dirubah gini ikut, dirubah gini ikut. Ikut aja. Tapi itu nggak mudah sampai sana. Ya itu aja Rip. Jadi sebenarnya nggak sesusah yang dibayangkan. Yang susah itu hatinya beres tuh nanti urusan lahiriahnya juga. Insya Allah ke situ. Terima kasih sahabat-sahabat. Semoga ada manfaatnya hari ini. Insya Allah minggu depan kalau ada rezeki kita akan tetap gelar ya, sebagaimana hari ini.
Yang hak dari Allah, sahabat-sahabat, yang batil dari saya pribadi. Atas semua hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Semoga Allah gantikan dengan ilmu yang lebih hak dan diberikan kita kemudahan dalam semua urusan kita. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.